Ratusan warga Pati menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Dalam aksinya mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Masa aksi pun kemudian kompak bersolawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ketemu dengan juru bicara KPK. Namanya siapa saya tidak tahu ya Pak. Cuma beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas Bu ya. Iya, Budi Walu. Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo. Angin. Biar tegak lurus pro rakyat, ya. Ya, nah kayak gini. Ini namanya menghargai. Menghargai namanya menghargai, ya. Makasih banyak Mas, makasih banyak. Ini harus dicontoh anggota DPR. Bersama kalian, bersama kalian. Bersama kalian, bersama kalian, tenang. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api yang menyeret Sudewo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat mengusut tuntas kasus korupsi ini. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pada warga Pati bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo masih berproses dan tak pernah dihentikan. Kita juga sudah menerima 500 lebih surat dukungan dari warga Pati, khususnya terkait dengan penanganan perkara tersebut. Kita ketahui dalam penanganan perkara di DJKA, ya, KPK juga sudah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, sudah melakukan penahanan dan penyidikan juga masih terus berproses, ya. Karena teman-teman juga pahami bahwa perkara ini kan ada di beberapa proyek pengadaan. Jadi kami pastikan penyidikannya masih terus berproses, ya. Jadi nanti kita ikuti bersama perkembangan penyidikannya seperti apa. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Sementara itu pada pemeriksaan sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo menegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK.
Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas selesai diperiksa penyidik KPK. Yakut mengaku mendapatkan 18 pertanyaan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Yakut Khalil Qomas diperiksa selama 6 jam di KPK. 18 pertanyaan dilayangkan penyidik terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu. Saat itu Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus yang terjadi di rentang waktu 2023 hingga 2024 telah sampai pada tahap penyidikan, namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qomas. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam ini? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya, apa aja, Bu? Ya materi sampaikan. Terkait dengan persoalan yang sedang di... Bu, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kuota itu gimana, Bu? Tanyakan ke penyidik.